Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tata letak penulisan dari fa'il dalam susunan kalimat. Yang pertama, apabila fa'il berupa isim dhahir, kemudian maf'ul berupa isim dhahir pula, maka dalam hal ini penulisannya harus berurutan. Artinya fi'il terlebih dahulu, kemudian fa'il, dan selanjutnya adalah maf'ulnya. Akan tetapi manakala di sana ada qarinah atau bisa dikatakan sebagai petunjuk yang menunjukkan mana fa'il dan mana maf'ul, maka dalam hal ini maf'ul boleh mendahului fa'il. Jikalau di sana tidak ada petunjuk yang membedakan mana fa'il dan mana maf'ul, maka sesuai dengan kaidah yang pertama, maf'ul tidak boleh mendahului fa'il. Contoh seperti lafaz daraba Muhammadun Zaidan. Dalam susunan ini kita bisa lihat bahwa perbedaan lafaz Muhammad dan lafaz Zaidan. Setelah lafaz Zaid di sini terdapat alif yang merupakan petunjuk bahwa lafaz Zaid di sini dalam keadaan nasab. I'rab yang mewajibkan untuk dibaca nasab adalah kedudukan kalimat sebagai maf'ul. Sementara kedudukan kalimat yang sebagai fa'il di sini wajib rofa. Pada kedua lafaz ini kita bisa lihat mana lafaz yang kedudukannya wajib rofa dan mana yang dinasabkan. Dan kita bisa mengetahuinya dari adanya petunjuk yang ada di sana. Yang jelas lafaz Zaid ini dalam keadaan nasab karena di sini terdapat alif, sementara lafaz Muhammad ini dirofakkan sebagai fa'il. Maka dalam hal ini boleh kita mendahulukan maf'ul dari fa'ilnya. Jadi boleh dibaca daraba Zaidan Muhammadun. Kita tidak akan keliru untuk menentukan mana fa'il dan mana maf'ul karena di sini sudah ada petunjuknya. Namun manakala di sana tidak ada petunjuk sama sekali, artinya di dalam penulisan kedudukan antara fa'il dan maf'ul di sana tidak ada petunjuk sama sekali, maka maf'ul tidak boleh mendahului fa'il. Seperti lafaz daraba Musa Isa. Kita lihat lafaz Musa dan Isa. Keduanya sama-sama merupakan isim maksur, yaitu keduanya diakhirin dengan huruf illat alif. Di sini tidak ada petunjuk yang membedakan mana fa'il dan mana maf'ul. Karena memang tidak ada qarinah, maka yang menjadi fa'il di sini adalah kalimat yang dekat dengan fi'ilnya, sementara maf'ulnya itu adalah kalimat yang kedua yang terletak setelah lafaz Musa. Jadi kita tidak boleh menjadikan lafaz Isa itu sebagai fa'il, sementara lafaz Musa ini menjadi maf'ul. Tidak bisa, karena di sini petunjuknya tidak ada. Jadi lafaz Musa kedudukannya sebagai fa'il, sementara lafaz Isa kedudukannya sebagai maf'ul. Contoh lagi seperti lafaz Nasarat Fatimah Khadijah. Fatimah dan Khadijah ini sama-sama merupakan isim mu'annas, kalimat isim yang mengandung makna perempuan, dan dalam hal ini keduanya semuanya merupakan nama perempuan. Pada lafaz Fatimah dan Khadijah ini tidak terdapat qarinah atau tidak ada petunjuk yang bisa membedakan mana fa'il dan mana maf'ul. Karena di sini tidak ada petunjuk, maka yang seharusnya menjadi fa'il itu adalah Fatimah, sementara lafaz Khadijah ini dijadikan sebagai maf'ulnya. Jadi kita tidak bisa menjadikan Khadijah itu sebagai fa'il, sementara Fatimah dijadikan sebagai maf'ul. Jadi Nasarat Fatimah Khadijah, Fatimah dijadikan sasaran, tidak bisa.
Atau kita tetap menetapkan lafadz ini, tetapi lafadz Khadijah diletakkan setelahnya Fatimah dengan tujuan bahwa Khadijah tetap sebagai maf'ul. Nasorot Khadijah Fatimah, nasorot menolong Khadijah kepada Khadijah, Fatimah siapa Fatimah? Tidak boleh, karena keduanya di sini tidak ada petunjuk. Jadi tetap lafadz Fatimah di sini dijadikan fa'il, sementara Khadijah tetap dijadikan sebagai maf'ul. Lain lagi apabila di sini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita ambil contoh seperti lafadz Nasorot Ahmad Fatimah. Nasorot Ahmad Fatimah. Sekalipun lafadz Ahmad di sini merupakan isim ghairu munsharif yang tidak boleh diberi tanwin, sehingga di sini tidak boleh diberi alif, akan tetapi kita bisa mengetahui mana fa'il dan mana maf'ulnya dilihat dari fi'ilnya yang di sini terdapat tanda taknis. Karena memang dalam fi'il di sini terdapat tanda taknis, maka otomatis fa'ilnya haruslah isim muannas. Dalam susunan ini yang merupakan isim muannas adalah Fatimah, sehingga lafadz Ahmad di sini harus dijadikan maf'ulnya. Jadi di sini Ahmad tidak boleh dijadikan fa'il karena fi'ilnya terdapat tanda taknis. Jadi nasorot Ahmad Fatimah, nasorot menolong Ahmad kepada Ahmad, Fatimah siapa Fatimah. Jadi yang menolong adalah Fatimah, sementara yang ditolong adalah Ahmad. Contoh lagi susunan yang di sana tidak terdapat qarinah seperti lafadz Doroba Yusuf Ibrahim. Lafadz Yusuf dan Ibrahim ini sama-sama termasuk dari isim ghairu munsharif, sehingga ketika dia dalam keadaan nasab sama-sama tidak bisa diberi tanda alif sebagaimana isim mu'rab lainnya, karena di sini tidak bisa diberi tanwin. Kalimat isim yang apabila nasab dengan menggunakan fathah yang ditanwin, biasanya di sana terdapat alif untuk menunjukkan bahwa dia dalam keadaan nasab dengan tanda fathah bertanwin. Akan tetapi di sini ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan menggunakan fathah yang tidak bertanwin, sehingga di sini tidak bisa diberi alif, baik lafadz Yusuf maupun Ibrahim. Dalam susunan ini yang menjadi fa'il haruslah Yusuf, sementara lafadz Ibrahim di sini harus dijadikan maf'ul. Tidak boleh lafadz Ibrahim dijadikan sebagai fa'il, sementara lafadz Yusuf dijadikan sebagai maf'ul, karena tidak ada petunjuk yang memang menunjukkan terhadap hal tersebut. Manakala dikehendakin lafadz Ibrahim ini dijadikan fa'il, maka Ibrahim harus mendahului Yusuf. Jadi lafadznya adalah Doroba Ibrahim Yusuf. Apabila lafadznya ditetapkan semacam ini, maka yang menjadi fa'il haruslah Yusuf, tidak boleh Ibrahim. Jadi Doroba memukul Yusuf siapa Yusuf, Ibrahim kepada Ibrahim. Jadi tata letak yang pertama adalah pada awalnya maf'ul tidak boleh mendahuluin fa'il manakala keduanya sama-sama berupa isim dhahir. Hal ini terjadi manakala di sana tidak ada petunjuk yang menunjukkan mana fa'il dan mana maf'ulnya. Akan tetapi manakala di sana sudah ada petunjuk, maka maf'ul boleh mendahuluin fa'ilnya. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, manakala fa'ilnya berupa isim dhahir, kemudian maf'ul berupa dhamir muttasil, maka dalam hal ini dhamir muttasil harus didahulukan dari fa'ilnya. Kenapa? Karena sifat daripada dhamir muttasil ini harus selalu menempel dengan fi'ilnya. Oleh karena itu dia harus didahulukan. Seperti lafadz Bani Muhammad. Dalam susunan ini Muhammad berkedudukan sebagai fa'il, sementara maf'ulnya adalah ni yang merupakan dhamir muttasil. Darabani Muhammad, Muhammad telah memukulku. Karena maf'ulnya berupa dhamir muttasil, maka dia di dalam penulisan harus didahulukan dari fa'ilnya. Ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga, apabila fa'il berupa isim dhahir, sementara maf'ul berupa dhamir munfasil, maka dalam hal ini maf'ul harus diletakkan setelahnya fa'il atau maf'ul mendahuluin fi'ilnya. Contoh yang pertama seperti lafaz ma daraba Muhammadun illa anta. Muhammad ini berkedudukan sebagai fa'il, sementara lafaz anta ini merupakan maf'ul daripada lafaz daraba. Ma daraba Muhammadun illa anta. Muhammad tidak memukul illa anta kecuali kepada kamu. Di sini fa'ilnya berupa isim dhahir karena langsung menyebutkan identitasnya. Selanjutnya maf'ulnya berupa dhamir munfasil. Maka di dalam penulisan dhamir munfasil harus diletakkan terakhir, dia bisa jatuh setelahnya illa dan tidak boleh mendahuluin fa'ilnya. Kemudian contoh yang kedua, maf'ul boleh diletakkan sebelum fi'il dan fa'ilnya. Contohnya seperti lafaz iyyaka daraba Muhammad. Hanya kepadamu daraba Muhammad, Muhammad memukul. Lafaz iyyaka ini merupakan dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai maf'ul. Sementara lafaz Muhammad di sini adalah pelaku atau fa'il daripada lafaz daraba. Dalam penulisan di sini maf'ul bihnya didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Hal ini diperbolehkan. Jadi ini manakala fa'ilnya berupa isim dhahir dan maf'ul bihnya berupa dhamir munfasil, maka di sini boleh dua. Yang pertama, maf'ul bihnya yang berupa dhamir munfasil itu diletakkan di akhir, jadi tidak mendahuluin fa'ilnya, tetapi ditulis setelahnya fa'il, tetapi dia harus jatuh setelahnya illah. Kemudian yang kedua, maf'ul bihnya itu didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Ini karena sifat daripada dhamir munfasil, yang pertama harus jatuh setelahnya illah, atau dia bisa berada di awal susunan kalimat dan bisa berdiri alias terpisah dari fi'ilnya. Selanjutnya yang keempat, manakala fa'il berupa dhamir muttasil dan kemudian maf'ul bihnya berupa isim dhahir, maka dalam hal ini dhamir muttasil wajib didahulukan dari isim dhahir karena dhamir muttasil sifatnya wajib menempel dengan fi'ilnya. Contohnya seperti lafaz darabtu Zaidan. Darabtu, saya memukul Zaidan kepada Zaid. Fa'il daripada lafaz darabtu adalah dhamir tu. Tu ini adalah dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai fa'il, maka di dalam penulisan dia wajib didahulukan dari maf'ulnya karena sifatnya selalu menempel dengan fi'ilnya. Selanjutnya yang kelima, ini manakala fa'ilnya berupa dhamir munfasil dan kemudian maf'ulnya berupa isim dhahir. Maka di dalam hal ini dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai fa'il itu harus jatuh setelahnya maf'ul. Jadi maf'ulnya didahulukan dari fa'ilnya. Contohnya seperti lafaz ma daraba Zaidan illa ana. Tidak ada yang memukul Zaid illa ana kecuali siapa saya. Lafaz Zaid yang merupakan isim dhahir ini berkedudukan sebagai maf'ul atau sasaran daripada lafaz daraba, sementara ana yang merupakan dhamir munfasil ini berkedudukan sebagai fa'il. Dalam susunan ini fa'il wajib berada di akhir dari maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya didahulukan, selanjutnya adalah fa'ilnya.
karena fa'il ini berupa dhamir munfasil yang harus jatuh setelahnya illah. Kemudian yang keenam ini manakala fa'il berupa dhamir muttasil, kemudian maf'ul bihnya juga sama, yaitu berupa dhamir muttasil. Maka dalam hal ini fa'il wajib didahulukan dari maf'ul bihnya karena sama-sama berupa dhamir muttasil. Contohnya seperti lafaz darabtuka. Darabtu, saya telah memukul ka kepadamu. Tu ini merupakan fa'il, sementara ka ini adalah maf'ul. Fa'il yang berupa dhamir muttasil dan maf'ul bih yang sama-sama berupa dhamir muttasil, ini penulisannya harus berurutan. Jadi fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Demikianlah pembahasan kali ini. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.